Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reza Mulyawan di Salam Analis. Hari ini saya akan sharing tentang bagian-bagian HPLC. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong HPLC itu apa. Itu adalah salah satu alat untuk melakukan penetapan baik kualitatif maupun kuantitatif pada kimia menggunakan pemisahan cairan, ya, atau high performance liquid chromatography. Ya, oke, kita mulai. Nah, bagian pertama dari HPLC adalah pompa. Ya, pompa ini bertugas untuk mendorong atau membawa fase gerak ya untuk menuju ke kolom. Ya, nanti fase gerak itu akan didorong oleh pompa. Nah, pompa ini ada yang tekanan tinggi dan tekanannya rendah. Ya, untuk HPLC yang metode lama atau misalnya alat-alat yang keluaran tahun 2000-an ke bawah itu dia masih menggunakan pompa tekanan yang rendah. Ya, dan kalau yang sekarang itu banyak pompa yang menggunakan tekanan tinggi. Kenapa? Karena sekarang teknologinya itu rata-rata udah ultra fast chromatography, UFLC, ada yang ULC ultra liquid chromatography ya. Itu dicirikan dengan salah satunya menggunakan pompa yang tekanan tinggi ya. Dan di gambar sini ada salah satu contoh pompa, dia menggunakan dua pompa ya, binary. Ya, ada yang double binary, ada yang single binary. Ini ada dua pompa ya, berarti dia menggunakan double binary ya. Oke, selanjutnya kita ke kolom ya. Kolom pada HPLC ini adalah jantungnya HPLC. Nah, bagaimana kita memilih kolom pada HPLC itu bergantung pada polar, non-polar, ukuran pori-pori dan panjang kolom. Nah, polar non-polar dari si kolom itu akan menentukan hasil dari pemisahan kita. Saat kita salah memilih sifat dari kolom tersebut, kemungkinan nanti pemisahannya pun akan menjadi tidak optimal. Ya, mungkin ada tailing, mungkin ada ghost peak dan lain-lainnya ya. Terus untuk ukuran pori-pori ya, dulu ukuran pori-pori itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, sekarang adanya teknologi ultra fast chromatography ya, di situ ukuran pori-pori sangat diperhatikan. Untuk yang ultra fast chromatography atau UFLC itu dia bisa menggunakan kolom yang ukuran pori-porinya sangat kecil untuk menahan laju dari kolom pompa yang bertekanan tinggi ya. Jadi ukuran pori-porinya pun dibuat kecil ya. Dan panjang kolomnya juga akan berpengaruh. Kenapa? Semakin panjang kolom, itu pemisahan akan semakin bagus. Tapi dia juga harus diikuti dengan ukuran pori-pori tadi. Kalau misalkan kolomnya pendek tapi ukuran pori-porinya sangat kecil, itu juga sangat menolong untuk pemilihan kolom. Ya, jadi pada saat pemilihan kolom, polar, non-polar, ukuran pori-pori dan panjang kolom, tolong diperhatikan. Oke, selanjutnya itu kita ada detektor. Ya, ada beberapa jenis detektor pada HPLC. Yang pertama ada UV vis dan DAD. Ini adalah berdasarkan absorber dari serapan dari si senyawa tersebut terhadap sinar UV dan visible. Ya, ada yang single, ada yang DAD. DAD itu dia menggunakan diode array detector. Dia bisa menggunakan lebih dari satu panjang gelombang pada saat yang bersamaan. Ya, kalau yang single UV vis itu misalkan kita mengukur pada panjang gelombang 230. Sementara senyawa tersebut dia selain ada di panjang gelombang 230, dia ada di 325. Kalau menggunakan single UV vis, dia harus 2 kali injek. Dengan DAAD, kita hanya sekali injek, langsung diprogram 2 panjang gelombang membaca pada saat yang bersamaan. Ya. Selanjutnya ada conductivity detector yang akan membaca tentang konduktivitas dari senyawaan. Ada lagi yang electrochemical, itu dia akan membaca dari arus yang dihasilkan dari senyawa-senyawa yang target ya. Sementara RID itu refractor index detector untuk senyawa-senyawa yang mempunyai cekira ya, contohnya asam amino, gula gitu ya. Terus yang fluoresen ini adalah untuk target analit yang mempunyai daya pendar ketika dia berinteraksi dengan fluoresen ya. Terus yang terakhir yang banyak digunakan sekarang adalah MS, mass spectra. Ini bisa sebagai salah satu detektor yang dapat menolong pada bagian-bagian riset ya untuk scanning dan targeting analit ya. Oke, selanjutnya adalah injektor ya. Untuk injektor pada HPLC ini ada yang manual, ada yang auto injektor. Ya, kalau yang auto injektor itu pakai mesin ya. Dan biasanya untuk para pelajar atau mahasiswa tidak disarankan diberikan yang pakai auto injektor karena dia nanti tidak belajar
filling pada saat menginjeksikan larutan kepada instrumen ya. Nah, di sini ada kita reodin. Reodin ini yang sebelah ini ya. Kita lihat ini salah satu device di mana nanti dia akan menjadi device muka antara ketika si siring dimasukkan ke dalam siring itu ini ya suntikannya ya dimasukkan ke dalam alat, nanti dia akan loading larutan sebelum dimasukkan ke dalam kolom. Nah, itu namanya reodin ya. Nah, ini siringnya ini seperti suntikan ini ya. Oke, selanjutnya pemilihan fase gerak ya. Yang utama dari pemilihan fase gerak adalah dia harus LC grade. Apapun fase gerak yang mau kita gunakan, dia harus mendukung dengan jenisnya LC grade. Terus kalau airnya itu dia minimal aquabides lah ya, yang mikrosimen atau DHL-nya itu minimal di bawah 0, sekian. Yang penting dia pastikan dia LC grade. Kenapa? Kalau tidak menggunakan LC grade, biasanya nanti akan mengaruh ke tekanan di kolom ya, dan kerja pompa menjadi tinggi karena ketika kita menggunakan fase gerak yang tidak sesuai ya. Kenapa? Karena ada zat-zat yang lain di situ yang istilahnya menjadi pengotor bagi sistem sehingga mengakibatkan kinerja pompa menjadi tinggi dan kolom pun penyaringannya menjadi bekerja berat ya. Terus bagaimana fase gerak juga harus memperhatikan kelarutan sampel dalam fase gerak. Ketika sampel itu tidak bisa larut dalam fase gerak, hindari penggunaan fase gerak tersebut ya. Terus selanjutnya kesesuaian fase gerak dengan kolom ya. Tolong dilihat juga jangan sampai kita merusak kolom karena kita salah memilih fase gerak ya. Dan ini adalah opsional ya untuk oven ini. Nah, karena di beberapa target analit ya, itu dia membutuhkan suhu tertentu pada saat dia berinteraksi dengan fase gerak dan fase diam. Di mana nanti si kolomnya itu disimpan di dalam oven ya, disesuaikan dengan suhu optimal dari kelarutan si analit terhadap interaksinya pada fase gerak dan fase diam ya. Dan yang terakhir adalah penampil data. Biasanya ini adalah bawaan dari alat. Fungsinya untuk pengolahan data di mana nanti di situ ada bagaimana kita mengevaluasi peak ya, waktu retensi, bagaimana kita mengevaluasi ruas area, terus nanti dikonvert kepada satuan yang akan kita laporkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam analis.